Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam presentasi hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu menguraikan kontradiksi antara kata dan bahasa tubuh. Dalam sesi ini, saya akan mengajak Anda untuk memahami bagaimana ketidaksesuaian antara apa yang kita katakan dan bahasa tubuh kita bisa memengaruhi komunikasi, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Tujuan kita adalah meningkatkan kejelasan dan efektivitas komunikasi agar pesan yang disampaikan benar-benar tersampaikan dengan baik. Mari kita mulai. Pada slide ini, kita akan membahas tentang kontradiksi yang terjadi antara kata-kata yang kita ucapkan dan bahasa tubuh yang kita tunjukkan. Seringkali ada konflik antara apa yang kita katakan secara verbal dan sinyal nonverbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, atau postur tubuh kita. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan bahwa ia setuju, tapi bahasa tubuhnya justru menunjukkan keraguan atau ketidaknyamanan. Dampak dari sinyal nonverbal ini sangat besar terhadap bagaimana pesan kita diterima oleh orang lain. Ketika ada ketidaksesuaian antara kata-kata dan bahasa tubuh, hal ini dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa komunikasi tidak hanya bergantung pada kata-kata, tapi juga sangat dipengaruhi oleh bahasa tubuh yang kita tunjukkan. Pada akhir pelatihan ini, Anda akan dapat mengenali dengan tepat saat terjadi kontradiksi antara apa yang diucapkan secara verbal dan apa yang disampaikan melalui bahasa tubuh. Kita akan membahas bagaimana perbedaan ini bisa mempengaruhi kejelasan dan kualitas komunikasi, baik dalam lingkungan profesional maupun sosial. Selain itu, Anda juga akan belajar cara menganalisis pesan nonverbal untuk memahami keadaan emosional dan niat yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata. Dengan keterampilan ini, Anda bisa membaca bahasa tubuh dengan lebih akurat, yang tentunya akan membantu meningkatkan interaksi dan kinerja Anda di tempat kerja. Pelatihan ini sangat bermanfaat khususnya untuk manajer, tim komunikasi, staf hubungan masyarakat, atau siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman terhadap orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik, baik secara profesional maupun pribadi. Komunikasi manusia sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar kata-kata yang kita ucapkan. Selain bahasa verbal, kita juga mengirimkan banyak sinyal nonverbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, bahkan nada suara yang membawa makna penting. Nah, ketika pesan verbal kita bertentangan dengan bahasa tubuh kita, inilah yang disebut kontradiksi antara kata dan bahasa tubuh. Misalnya, seseorang bisa saja mengatakan, "Saya baik-baik saja," tapi ekspresi wajahnya justru menunjukkan kecemasan atau kebingungan. Situasi seperti ini seringkali menimbulkan kebingungan, karena penerima pesan mulai meragukan apa yang sebenarnya dimaksud. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa mengenali kontradiksi ini agar komunikasi bisa berlangsung lebih jujur dan efektif, serta membangun tingkat kepercayaan yang lebih kuat antara kedua belah pihak. Memahami kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh itu sangat penting karena membantu kita mengungkap makna tersembunyi di balik apa yang sebenarnya disampaikan dalam percakapan. Misalnya, di tempat kerja, dengan kemampuan ini, kita bisa mengetahui jika rekan kerja atau klien merasa takut atau cemas meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung. Riset menunjukkan bahwa lebih dari 70% komunikasi kita didasarkan pada isyarat nonverbal. Jadi kemampuan membaca bahasa tubuh dan mengenali ketidaksesuaian antara ucapan dan gerakan tubuh sangat krusial. Dengan pemahaman ini, kita jadi lebih peka terhadap emosi dan motivasi orang lain, sehingga mampu menangani situasi dan tantangan dengan cara yang lebih efektif dan tepat sasaran. Saat kita berbicara tentang bahasa tubuh, dua elemen penting yang perlu diperhatikan adalah ekspresi wajah dan gerakan tangan. Ekspresi wajah, seperti tersenyum atau mengerutkan dahi, sangat kuat dalam menyampaikan emosi yang langsung dan tulus. Misalnya, senyuman bisa menunjukkan kebahagiaan atau penerimaan, sedangkan dahi yang mengerut biasanya menandakan kekhawatiran atau kebingungan. Selanjutnya, gerakan tangan juga memberikan petunjuk halus tentang perasaan seseorang. Gerakan seperti gelisah atau meletakkan tangan di dagu seringkali menjadi tanda seseorang sedang berpikir mendalam atau merasa cemas. Dengan memahami kedua elemen ini, kita bisa membaca komunikasi nonverbal dengan lebih baik dan merespons secara lebih tepat. Kontradiksi antara kata dan bahasa tubuh bisa muncul dalam berbagai bentuk dan memiliki dampak yang berbeda pada cara kita memahami pesan.
Yang pertama adalah kontradiksi lengkap, di mana kata-kata yang diucapkan benar-benar bertentangan dengan ekspresi tubuh seseorang. Misalnya, seseorang mengatakan saya bahagia, tapi senyumannya terlihat dipaksakan atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini otomatis menimbulkan keraguan tentang kejujuran ucapan tersebut. Selanjutnya ada kontradiksi parsial yang terjadi ketika nada suara tidak selaras dengan kata-kata yang diucapkan. Misalnya saat seseorang mengatakan sesuatu yang positif, tapi dengan suara yang rendah atau ragu-ragu. Hal ini bisa membuat kita bingung dalam menafsirkan maksud sebenarnya. Selain itu, ada juga kontradiksi yang berkaitan dengan waktu antara kata dan gerak tubuh, di mana ketidaksesuaian timing ini bisa menandakan kurangnya keharmonisan komunikasi. Bahkan bisa jadi indikasi penipuan. Dengan mengenali berbagai jenis kontradiksi ini, kita bisa lebih tepat dalam memahami pesan dan menanggapinya dengan cara yang sesuai. Seringkali, kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh muncul karena tekanan psikologis yang dialami seseorang saat berinteraksi, baik dalam situasi sehari-hari maupun formal. Misalnya, seseorang mungkin berusaha menyembunyikan perasaan marah atau sedih untuk menjaga citra yang profesional, tapi tubuh mereka justru menunjukkan emosi yang sebenarnya lewat ekspresi wajah atau gerakan tangan. Selain itu, orang sering tidak sadar dengan sinyal tubuh mereka sendiri. Karena emosi bawah sadar justru mengontrol ekspresi tubuh lebih kuat dibanding kata-kata yang mereka ucapkan. Itulah sebabnya, bahasa tubuh biasanya dianggap lebih dapat dipercaya. Dengan memahami alasan psikologis di balik kontradiksi ini, kita bisa lebih peka terhadap perasaan tersembunyi orang lain dan berinteraksi dengan mereka secara lebih bijaksana dan empatik. Untuk mendeteksi kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh, kita perlu melakukan pengamatan multidimensional. Artinya, selain memperhatikan apa yang dikatakan, kita juga harus mengamati berbagai lapisan komunikasi lain, seperti gerakan fisik dan ekspresi wajah. Ekspresi wajah dan gerakan tangan seringkali mengungkapkan sesuatu yang tidak disadari oleh pembicara. Jadi penting untuk fokus pada detail-detail halus tersebut agar bisa melihat inkonsistensi dengan pernyataan verbal. Selain itu, nada suara juga sangat penting. Perubahan kecil dalam nada atau intonasi dapat menunjukkan ketidaksesuaian antara pesan yang diucapkan dengan perasaan sebenarnya. Kita juga harus memperhatikan indikator fisik seperti perilaku gelisah atau kecenderungan menjauh, terutama jika hal itu bertentangan dengan kalimat yang diucapkan. Misalnya seseorang mengatakan, saya nyaman, tapi bahasa tubuhnya menunjukkan sebaliknya. Terakhir, kemampuan ini bisa semakin diasah melalui latihan rutin. Semakin sering kita mengamati dan berinteraksi dalam situasi sehari-hari, semakin tajam insting kita dalam mendeteksi kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh. Dengan konsistensi, keterampilan ini akan menjadi lebih natural dan efektif. Dalam memahami kontradiksi, konteks memainkan peran yang sangat penting. Misalnya, kata-kata dan bahasa tubuh bisa saja memberikan pesan yang bertentangan, tapi kontradiksi ini seringkali bergantung pada konteks di sekitarnya. Dengan memahami konteks, kita bisa menginterpretasikan pesan tersebut dengan lebih akurat. Selain itu, lingkungan sosial juga sangat memengaruhi komunikasi. Artinya, makna dari kata-kata yang diucapkan serta isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh sangat dipengaruhi oleh situasi sosial, apakah itu dalam pertemuan pribadi atau suasana profesional. Contohnya, senyuman bisa berarti hal yang berbeda tergantung konteksnya. Dalam situasi sosial, senyuman biasanya menunjukkan kehangatan dan keramahan yang tulus. Namun, dalam lingkungan bisnis, senyuman bisa jadi berfungsi untuk menyembunyikan ketegangan atau meringankan suasana yang terasa berat. Konteks ini bukan hanya sekedar latar belakang, tapi juga sumber wawasan yang penting. Dengan mengevaluasi konteks, kita bisa memperkaya pemahaman kita terhadap interaksi dan meningkatkan kemampuan dalam mengenali serta mengklasifikasikan kontradiksi antara isyarat verbal dan nonverbal. Jika kita mengabaikan konteks, resiko kesalahpahaman pun meningkat. Sebaliknya, dengan memperhatikan konteks, komunikasi bisa menjadi lebih efektif dan jelas, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat. Ketika menghadapi kontradiksi dalam komunikasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali kontradiksi itu sendiri. Ini berarti kita perlu memperhatikan ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan bahasa tubuh yang ditampilkan. Karena hal ini seringkali dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak kita sadari.
Selanjutnya, penting untuk berhati-hati dan tidak langsung mengambil kesimpulan secara cepat. Luangkan waktu untuk menganalisis situasi agar kita dapat menjaga kepercayaan dan pemahaman dengan orang lain. Untuk mengatasi kontradiksi, kita juga harus mendorong diskusi terbuka. Mengajukan pertanyaan terbuka akan membantu lawan bicara lebih leluasa mengekspresikan pikirannya secara rinci dan jujur. Selain itu, keterlibatan aktif melalui mendengarkan sangat diperlukan. Dengan memperhatikan isyarat verbal maupun nonverbal, kita dapat membangun dialog yang seimbang dan penuh pengertian. Terakhir, kemampuan ini harus terus kita kembangkan melalui latihan. Semakin kita melatih keterampilan ini, semakin baik kita dalam mengubah kontradiksi menjadi peluang untuk komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Dengan cara ini, komunikasi kita tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi lebih dalam dan konstruktif. Kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh bisa sangat memengaruhi kualitas hubungan di tempat kerja. Saat pesan yang disampaikan secara verbal tidak selaras dengan isyarat nonverbal, hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan antara rekan kerja, yang pada akhirnya menghambat kerjasama dan kolaborasi. Selain itu, perbedaan antara kata-kata dan bahasa tubuh juga bisa menurunkan semangat tim. Ketika komunikasi tidak konsisten, mudah muncul kesalahpahaman dan konflik yang secara langsung berdampak pada produktivitas tim. Contoh yang sering kita temui adalah ketika seorang karyawan mengatakan puas dengan proyek tertentu, tapi bahasa tubuhnya justru menunjukkan ketegangan atau ketidaknyamanan. Ini bisa menjadi tanda adanya frustrasi tersembunyi, yang menuntut adanya komunikasi yang lebih terbuka agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Peran manajer sangat penting dalam konteks ini. Dengan mampu mengenali kontradiksi antara pesan verbal dan nonverbal, manajer bisa lebih tepat dalam mengevaluasi kebutuhan karyawan dan menangani masalah yang ada. Ini bukan hanya meningkatkan hubungan kerja, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif. Pada akhirnya, ketika komunikasi verbal dan nonverbal selaras, terciptalah lingkungan kerja yang dapat dipercaya. Hal ini memperkuat kolaborasi dan berdampak positif pada kinerja keseluruhan institusi, membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pertama, penting untuk mengamati ekspresi wajah secara seksama. Wajah seringkali menjadi cerminan emosi yang sebenarnya, dan bisa saja ada perasaan tersembunyi yang tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Misalnya, seseorang mungkin tersenyum tetapi matanya menunjukkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, perhatikan gerakan tangan. Isyarat atau gestur yang dilakukan dengan tangan bisa memberikan sinyal penting tentang perasaan seseorang, terutama jika gerakan ini tampak bertentangan dengan apa yang mereka katakan secara verbal. Gerakan tangan yang gelisah atau tertutup bisa menandakan kegelisahan atau ketidakjujuran. Langkah ketiga adalah memeriksa orientasi tubuh. Bagaimana seseorang menempatkan tubuhnya, apakah dia menjaga jarak atau membungkuk, bisa menunjukkan apakah mereka merasa nyaman atau percaya diri, meskipun kata-katanya menyatakan sebaliknya. Postur yang tertutup atau menjauh bisa menjadi indikasi ketidaknyamanan yang tersembunyi. Terakhir, analisis nada suara juga sangat penting. Cara seseorang mengucapkan kata-katanya, seperti intonasi, kecepatan, dan tekanan suara, dapat memberikan petunjuk tentang perasaan atau maksud sebenarnya. Kadang, nada suara yang datar atau tidak konsisten dengan pesan verbal bisa mengungkapkan keraguan atau ketidakjujuran. Dengan menggabungkan semua aspek ini, wajah, gerakan tangan, orientasi tubuh, dan nada suara, kita bisa lebih mudah mendeteksi kontradiksi antara apa yang diucapkan dan bahasa tubuh yang sebenarnya. Konteks memegang peran yang sangat penting dalam memahami kontradiksi antara petunjuk verbal dan nonverbal. Misalnya, ekspresi yang sama bisa diartikan berbeda tergantung situasi di mana ekspresi itu muncul. Selain itu, lingkungan sekitar juga memengaruhi bagaimana pesan diterima. Lingkungan sosial dan profesional masing-masing memberikan konteks yang unik, sehingga pemahaman pesan pun bisa berubah sesuai dengan setting tersebut. Faktor waktu juga sangat krusial. Kapan komunikasi itu terjadi dapat mengubah interpretasi kita terhadap pesan yang disampaikan. Waktu memberikan lapisan tambahan dalam menyelesaikan kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh, membantu kita menentukan maksud sebenarnya. Terakhir, perhatian kita terhadap konteks sangat menentukan akurasi pemahaman. Dengan memperhatikan petunjuk kontekstual secara seksama, kita bisa lebih mudah menggali makna mendalam dari pesan yang tersampaikan. Jadi, konteks dan perhatian berjalan beriringan dalam mendukung interpretasi yang tepat.
Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kontradiksi, yaitu mengenali ketika ada ketidaksesuaian antara isyarat verbal dan nonverbal. Ini penting karena seringkali apa yang diucapkan seseorang tidak sepenuhnya sesuai dengan bahasa tubuh mereka. Selanjutnya, kita harus mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Ini berarti kita mengajukan pertanyaan terbuka, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengeksplorasi dan benar-benar memahami pesan yang bertentangan tersebut. Kemudian, penting juga untuk melakukan mendengarkan aktif. Ini bukan hanya soal mendengar kata-kata, tapi juga memperhatikan emosi yang tersirat di balik ucapan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Terakhir, kita perlu amati isyarat bahasa tubuh dengan cermat. Detail nonverbal ini membantu kita menginterpretasikan dan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang komunikasi, sehingga proses komunikasi bisa berkembang dan menjadi lebih efektif. Dalam komunikasi di tempat kerja, konsistensi antara kata-kata dan bahasa tubuh sangat penting untuk menciptakan suasana yang positif. Ketika pesan verbal dan nonverbal kita selaras, hal ini membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara rekan kerja. Namun, jika ada pertentangan antara keduanya, ini bisa memicu berbagai masalah seperti ketidakpercayaan, kesalahpahaman, bahkan menurunnya produktivitas tim secara keseluruhan. Dengan memperhatikan bahasa tubuh, kita bisa lebih mudah mengenali tanda-tanda frustrasi atau ketidaknyamanan di antara karyawan. Ini menjadi peluang untuk memberikan dukungan yang tepat atau membuka ruang diskusi yang konstruktif, sehingga masalah tidak berlarut-larut. Selain itu, dengan mengatasi inkonsistensi dalam komunikasi, kita dapat meningkatkan dinamika tim, meningkatkan keterlibatan, komitmen, dan tentu saja kerjasama yang lebih efektif di antara anggota tim. Jadi, intinya adalah menjaga keselarasan antara kata dan gerak tubuh untuk memperkuat komunikasi dan memperbaiki lingkungan kerja. Kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dalam hubungan pribadi. Misalnya, saat seseorang mengatakan, "Saya sedang mendengarkan Anda," tapi gerak tubuhnya justru menunjukkan ketidaksabaran atau ketidaknyamanan. Pesan yang diterima menjadi sangat berbeda dan bisa mengurangi kredibilitasnya. Kesadaran terhadap kontradiksi ini sebenarnya membuka peluang untuk memahami emosi yang tak terucapkan. Ketika kata-kata dan bahasa tubuh tidak selaras, itu sering mengungkapkan keraguan atau perasaan yang sebenarnya tidak diungkapkan secara verbal, sehingga komunikasi menjadi lebih autentik. Dengan mengenali dan memahami kontradiksi tersebut, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan tulus. Proses ini melibatkan kemampuan untuk memahami emosi yang mendasari dan menyesuaikan tindakan kita agar selaras dengan perasaan tersebut. Selain itu, kemampuan untuk memperhatikan ketidaksesuaian antara verbal dan nonverbal juga meningkatkan rasa saling menghormati. Ketika kita merespons dengan tepat berdasarkan pengamatan ini, interaksi menjadi lebih terbuka dan menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Akhirnya, menyadari bagaimana bahasa tubuh mendukung atau malah bertentangan dengan kata-kata adalah keterampilan penting dalam semua jenis interaksi. Ketulusan dan kepercayaan menjadi fondasi utama hubungan yang sukses, dan menguasai keterampilan ini sangat membantu dalam mengembangkan hubungan yang bermakna dan berkelanjutan. Dalam negosiasi, penting untuk memperhatikan kontradiksi, terutama lewat isyarat nonverbal. Misalnya, saat seseorang menghindari kontak mata atau terlihat gelisah, ini bisa jadi tanda ketidaknyamanan atau keraguan, walaupun kata-kata mereka terdengar tenang. Selanjutnya, dalam wawancara kerja, manajer perekrutan tidak hanya mendengar jawaban kandidat, tapi juga mengamati bahasa tubuhnya. Jika ada ketidaksesuaian antara yang diucapkan dan gerak-gerik nonverbal, ini bisa mengindikasikan kurangnya kepercayaan diri atau kejujuran. Selain itu, memahami kontradiksi ini berguna untuk meningkatkan efektivitas komunikasi sehari-hari. Dengan menyadari perbedaan antara pesan verbal dan bahasa tubuh, kita dapat membuat interaksi lebih jelas dan keputusan yang diambil pun lebih tepat, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Kita juga bisa meningkatkan penilaian dengan lebih peka terhadap sinyal halus yang sering terabaikan. Dengan mengenali isyarat tersebut, proses pengambilan keputusan menjadi lebih matang dan komunikasi lebih transparan. Terakhir, kesadaran akan kontradiksi verbal dan nonverbal ini memungkinkan kita untuk bertindak lebih efektif.
Dengan menerapkannya dalam situasi nyata, kita bisa berinteraksi dengan lebih percaya diri dan hasil yang lebih baik. Budaya memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi nonverbal, karena cara kita menafsirkan isyarat seperti gerakan tubuh dan ekspresi wajah sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya kita. Misalnya, perbedaan budaya bisa menyebabkan seseorang melihat gerakan atau ekspresi yang sama secara sangat berbeda. Salah satu contoh yang paling jelas adalah kontak mata. Di berbagai budaya barat, kontak mata langsung biasanya dianggap sebagai tanda percaya diri dan kejujuran. Namun di beberapa budaya di Timur Tengah atau Asia, kontak mata yang terlalu lama bisa dianggap sebagai sikap menantang atau bahkan kurang hormat. Karena itu, bagi para profesional yang bekerja di lingkungan multikultural, penting sekali untuk memahami latar belakang budaya orang yang mereka ajak berkomunikasi. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menghindari kesalahpahaman yang muncul dari pertentangan antara apa yang dikatakan dengan kata-kata dan apa yang ditunjukkan lewat bahasa tubuh. Mengembangkan kepekaan terhadap budaya lain juga membawa banyak manfaat. Ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan cara yang lebih hormat dan akurat, sehingga meminimalkan konflik dan kebingungan yang mungkin timbul dalam berbagai konteks yang beragam. Lebih jauh, kesadaran budaya tidak hanya membantu mengurangi konflik, tapi juga meningkatkan efektivitas interpersonal secara keseluruhan. Dengan kesadaran ini, kita bisa memastikan interaksi yang lebih harmonis, terutama ketika berhadapan dengan lingkungan internasional yang kompleks. Memahami kontradiksi nonverbal memang tidak mudah karena interpretasinya sangat kompleks dan seringkali rentan terhadap kesalahan. Misalnya, ketika kita melihat seseorang melakukan gerakan gugup seperti menyentuh wajah atau mengubah postur berulang kali, itu belum tentu berarti orang tersebut sedang menolak atau menghindar. Bisa jadi itu hanya tanda stres sementara atau ketidaknyamanan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak langsung menarik kesimpulan dari satu perilaku yang terisolasi tanpa melihat konteks yang lebih luas. Kesalahan interpretasi sering terjadi ketika kita mengabaikan faktor situasional yang memengaruhi perilaku tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat, kita harus menggunakan pendekatan yang metodis, melakukan pengamatan berulang dalam berbagai situasi, dan membandingkan data yang kita peroleh agar interpretasi menjadi lebih valid. Selain itu, kesabaran juga sangat berperan penting. Dengan tetap tenang dan sabar, kita bisa lebih tepat membedakan mana sinyal yang benar-benar asli dan mana yang mungkin hanya perilaku kebetulan atau menyesatkan. Pada poin pertama, sistem perekaman video seperti kamera pengawas sangat berguna karena memungkinkan kita menangkap setiap interaksi untuk analisis yang lebih mendalam di waktu yang berbeda. Ini memberikan wawasan yang tidak selalu bisa kita dapatkan saat pengamatan langsung, terutama ketika situasinya kompleks atau cepat berubah. Selanjutnya, kecerdasan buatan kini berperan besar dalam membantu kita memahami ekspresi wajah. Dengan kemampuan mengidentifikasi mikroekspresi, AI dapat membaca emosi dasar yang seringkali tersembunyi, sehingga meningkatkan akurasi dalam mengenali perasaan yang sebenarnya. Kemudian, ada teknik pelatihan mandiri yang bisa kita lakukan, seperti mengamati bahasa tubuh sendiri di cermin atau berlatih bersama rekan kerja. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap petunjuk nonverbal dan memperbaiki kemampuan membaca orang lain. Terakhir, ketika alat-alat ini diterapkan secara konsisten, mereka membantu menciptakan komunikasi yang lebih transparan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa lebih siap menghadapi dinamika interpersonal yang rumit dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Apple menghadapi tantangan komunikasi internal yang cukup serius, yaitu adanya ketidaksesuaian antara pernyataan resmi perusahaan dengan perilaku karyawan. Ketidaksesuaian ini tentu saja mengurangi kejelasan pesan dan melemahkan kepercayaan di dalam tim. Untuk mengatasi hal ini, Apple fokus pada pelatihan bahasa tubuh, membantu karyawan mengenali dan menginterpretasikan isyarat nonverbal dengan lebih baik. Dengan demikian, ekspresi perasaan pun bisa lebih selaras dengan emosi yang sebenarnya dirasakan. Langkah ini kemudian berkontribusi membangun budaya kerja yang lebih autentik di perusahaan. Keaslian ini sangat penting karena meningkatkan kepercayaan antara karyawan dan manajemen, membuat komunikasi lebih terbuka dan jujur. Selain itu, Apple juga menggunakan analisis komunikasi nonverbal untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang perasaan dan sikap para karyawan.
Pendekatan ini menegaskan betapa pentingnya memahami bahasa tubuh selain hanya kata-kata yang diucapkan. Akhirnya, investasi Apple dalam program-program kesadaran komunikasi membawa peningkatan koherensi organisasi secara keseluruhan. Program-program ini tidak hanya membantu menyelesaikan kontradiksi yang ada, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan terintegrasi. Jadi, pelajaran penting di sini adalah bahwa komunikasi efektif tidak hanya soal apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mengkomunikasikannya secara keseluruhan, termasuk sinyal nonverbal yang kita tunjukkan. Di studi kasus Apple Inc., tantangan utama yang diidentifikasi adalah adanya ketidaksesuaian dalam komunikasi internal. Manajemen secara verbal menyatakan bahwa operasi berjalan lancar, namun bahasa tubuh karyawan justru menunjukkan skeptisisme dan kekhawatiran yang bertentangan. Pengamatan ini mengungkapkan adanya ketegangan yang sebenarnya tidak diungkapkan secara langsung, memperlihatkan adanya konflik tersembunyi di antara komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk mengatasi masalah ini, Apple kemudian melaksanakan program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman komunikasi nonverbal. Tidak hanya bagi manajer, tetapi juga bagi seluruh karyawan. Hasil dari langkah ini sangat positif, di mana kepercayaan antar pihak meningkat signifikan dan kesalahpahaman bisa diminimalisir. Ini membuktikan betapa pentingnya pendekatan komunikasi yang menyeluruh dan terarah dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja. Coca-Cola, sebagai merek global yang sangat dikenal, menghadapi tantangan serius dalam bidang pemasaran dan komunikasi. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan secara terbuka dan sinyal nonverbal yang ditunjukkan oleh para eksekutif saat pertemuan atau proyek penting. Seringkali, bahasa tubuh mereka justru menunjukkan stres atau keraguan yang bertentangan dengan pesan verbal mereka yang penuh kepercayaan diri. Untuk mengatasi hal ini, Coca-Cola melakukan analisis mendalam guna memahami kontradiksi tersebut. Dari hasil analisis ini, mereka menerapkan pelatihan khusus yang dirancang untuk menyelaraskan ekspresi verbal dan bahasa tubuh para eksekutif. Dengan begitu, pesan yang disampaikan menjadi lebih konsisten dan meyakinkan. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga reputasi merek dan memastikan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, baik di dalam perusahaan maupun di mata publik. Dengan komunikasi yang lebih jelas dan harmonis, Coca-Cola dapat mempertahankan posisi kuatnya di pasar global. Untuk meningkatkan komunikasi di tengah kontradiksi, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan keterampilan observasi secara sengaja. Ini berarti kita harus fokus pada interpretasi yang tepat terhadap sinyal nonverbal seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara, karena semua itu memberikan petunjuk penting yang seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Selanjutnya, penting untuk melatih diri menggunakan pertanyaan strategis daripada membuat asumsi. Dengan bertanya secara tepat, kita bisa mendorong kejelasan dalam komunikasi dan memastikan bahwa kita benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Pertanyaan yang diarahkan dengan baik membantu mengarahkan diskusi ke hasil yang lebih jelas dan konstruktif. Selain itu, menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis sangat krusial. Ketika orang merasa aman untuk berbicara secara terbuka dan jujur, risiko munculnya perilaku defensif dan pesan yang membingungkan bisa diminimalkan. Kepercayaan ini menjadi fondasi untuk komunikasi yang efektif tanpa ketegangan berlebihan. Latih juga kesadaran diri dalam komunikasi. Dengan pelatihan ini, individu dapat belajar mengekspresikan diri dengan cara yang kredibel dan efektif, yang pada akhirnya membantu mengurangi kontradiksi antara pesan verbal dan nonverbal. Kesadaran diri membuat kita lebih peka terhadap bagaimana pesan kita diterima. Terakhir, kembangkan budaya komunikasi yang efektif dalam organisasi. Ini berarti menerapkan strategi yang membangun ketahanan terhadap kesalahpahaman yang muncul akibat ketidaksesuaian nonverbal. Budaya yang sehat akan mendukung dinamika tim yang koheren dan memperkuat pemahaman antar anggota, yang sangat penting untuk kesuksesan bersama. Dengan mengikuti rekomendasi ini, kita bisa menciptakan komunikasi yang lebih jelas, efektif, dan harmonis meski di tengah-tengah kontradiksi. Dalam komunikasi, kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh sering kali digunakan dengan tujuan strategis. Misalnya, seseorang bisa saja mengatakan sesuatu yang positif, tetapi bahasa tubuhnya menunjukkan ketidaknyamanan atau keraguan.
Para profesional sering memakai teknik ini untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya atau membentuk kesan tertentu demi mencapai tujuan sosial atau dalam negosiasi. Mempertahankan sikap verbal yang tenang, sembari menunjukkan tanda-tanda fisik yang halus, bisa sangat membantu. Kontradiksi ini dapat mendorong pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik, sehingga memungkinkan penyelesaian masalah dengan cara yang lebih halus dan efektif. Sangat penting untuk mengenali kapan kontradiksi digunakan secara sadar dalam komunikasi. Kesadaran ini mempermudah kita untuk menginterpretasikan pesan yang kompleks dan merespons dengan tepat, terutama dalam interaksi yang multifaset dan dinamis. Dengan memahami penggunaan kontradiksi secara strategis, kita dapat meningkatkan keterampilan interpretasi komunikasi. Ini adalah kemampuan yang sangat bernilai, terutama dalam bidang seperti negosiasi dan hubungan masyarakat, di mana membaca pesan tidak hanya dari kata-kata, tapi juga dari bahasa tubuh sangat penting. Akhirnya, mengembangkan pemahaman yang bernuansa tentang kontradiksi yang disengaja membantu menjaga kepercayaan antar pribadi. Kemampuan ini sangat berperan dalam mengelola dinamika sosial yang rumit dan memastikan komunikasi tetap efektif dan terpercaya. Ketika kita berhadapan dengan audiens yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, interpretasi terhadap kontradiksi menjadi lebih kompleks. Hal ini karena makna sebuah gerakan atau isyarat nonverbal bisa berbeda-beda di setiap budaya. Misalnya, sebuah gerakan yang di satu budaya dianggap sebagai tanda hormat bisa saja dipahami secara negatif atau bahkan menyinggung di budaya lain. Untuk mengurangi risiko kesalahpahaman seperti ini, penting bagi kita untuk membangun pengetahuan budaya yang luas. Jika memungkinkan, konsultasi dengan ahli lokal sangat dianjurkan agar interpretasi terhadap isyarat nonverbal bisa lebih akurat dan tepat sasaran. Persiapan semacam ini akan membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan sesuai konteks, sekaligus menunjukkan rasa hormat terhadap kepekaan budaya yang ada. Hal ini tentu saja akan meningkatkan keterlibatan dan memperkuat hubungan dengan audiens. Terakhir, kompetensi budaya bukan hanya menjadi nilai tambahan, melainkan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh para profesional yang bekerja dalam lingkungan global. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, kita bisa menciptakan suasana inklusif dan meminimalkan kesalahan interpretasi yang bisa merugikan. Untuk rekomendasi pertama, saya menyarankan agar kita terus meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Ini berarti mengikuti pelatihan yang berkelanjutan untuk lebih mahir dalam membaca bahasa tubuh dan menginterpretasikan isyarat verbal dengan tepat. Latihan konsisten dan pembaruan kemampuan ini sangat penting sebagai bagian dari pengembangan profesional kita. Selanjutnya, penting untuk mengadopsi pola pikir berorientasi pertumbuhan. Kita harus terbuka terhadap kelenturan mental dan siap beradaptasi dengan wawasan baru. Pendekatan komunikasi yang fleksibel, terutama dengan memahami norma yang berkembang dan konteks budaya, akan membuat kita lebih efektif dan relevan. Kemudian dengan keterampilan komunikasi yang semakin baik, kita bisa memposisikan diri sebagai ahli profesional. Keterampilan ini membantu kita menavigasi situasi interpersonal yang kompleks dan memperkuat kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai lingkungan kerja. Terakhir, komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup adalah kunci. Penting untuk terus berinvestasi dalam peningkatan diri, terutama dalam keterampilan komunikasi, agar tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika komunikasi yang selalu berubah. Ini akan memastikan kita selalu siap menghadapi tantangan baru dalam dunia profesional. Untuk meningkatkan komunikasi saat menghadapi kontradiksi, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, sangat penting untuk mengasah kemampuan membaca bahasa tubuh dengan tepat. Bahasa tubuh sering memberi petunjuk yang lebih jujur tentang perasaan dan niat seseorang dibandingkan kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya, daripada langsung membuat asumsi, cobalah gunakan pertanyaan yang terbuka dan konstruktif. Ini membantu menghindari kesalahpahaman dan membuka ruang untuk dialog yang lebih jelas. Selain itu, ciptakan lingkungan komunikasi yang aman, di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbicara secara jujur dan tulus. Untuk mencapai hal ini, melatih tim dalam kesadaran diri dan kemampuan mengekspresikan diri secara jelas serta kredibel menjadi sangat krusial. Dengan cara ini, kepercayaan antar anggota tim akan meningkat, dan kontradiksi dalam pesan dapat diminimalisir secara signifikan. Dalam komunikasi,
Kita bisa menggunakan kontradiksi antara kata-kata dan bahasa tubuh secara sengaja untuk mengelola kesan yang ingin disampaikan. Teknik ini sangat berguna untuk memberikan pesan yang lebih efektif dan terkontrol. Terutama dalam situasi sosial yang sensitif, kontradiksi semacam ini sering dipakai secara strategis. Sebagai profesional, penting untuk mengenali tanda-tanda ini agar kita bisa merespons dengan tepat dan tidak salah paham. Selain itu, dalam konteks negosiasi, kontradiksi sering digunakan untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya. Dengan memahami hal ini, kita bisa mendapatkan keuntungan karena mampu membaca niat tersembunyi dan mengelola proses negosiasi dengan lebih baik. Akhirnya, menyadari penggunaan kontradiksi secara strategis akan memperdalam pemahaman kita terhadap dinamika komunikasi yang kompleks. Ini membantu para profesional mengasah kemampuan mereka dalam menafsirkan isyarat halus dan berkomunikasi lebih efektif dalam berbagai situasi. Menghadapi audiens yang berasal dari berbagai budaya memang menambah tingkat kompleksitas dalam menafsirkan kontradiksi. Setiap budaya membawa aturan dan norma yang berbeda, sehingga pemahaman kita harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang beragam. Salah satu contoh nyata adalah perbedaan dalam gestur. Gerakan yang dianggap sopan atau hormat di satu budaya bisa jadi malah memiliki konotasi negatif di budaya lain. Dan ini bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Karena itu, memiliki pemahaman dasar budaya yang kuat sangat penting. Dengan landasan ini, kita bisa lebih mudah menavigasi berbagai perbedaan dan menafsirkan kontradiksi secara tepat. Selain itu, berkonsultasi dengan para ahli lokal juga sangat membantu. Mereka memberikan perspektif mendalam yang bisa menghindarkan kita dari kesalahan interpretasi dan memastikan pesan yang kita sampaikan diterima dengan benar oleh audiens yang beragam. Untuk masa depan profesional, pertama-tama sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan kita, khususnya dalam membaca dan menafsirkan bahasa tubuh serta kata-kata dengan tepat. Kemampuan ini akan meningkatkan efektivitas komunikasi kita secara keseluruhan. Selanjutnya, anggaplah pelatihan ini sebagai langkah awal dalam perjalanan pembelajaran seumur hidup. Dengan demikian, kita selalu siap untuk terus memperbaiki diri dan mengasah kemampuan di bidang profesional yang kita geluti. Terakhir, adaptabilitas dalam komunikasi menjadi kunci utama. Bangunlah fleksibilitas mental agar kita bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Mengingat lanskap komunikasi yang selalu berubah dan dinamis. Ini akan mempersiapkan kita menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih percaya diri. Pada bagian referensi ini, pelatihan kami didasarkan pada penelitian dari lembaga terkemuka, seperti Universitas Harvard, yang memberikan landasan akademik yang kuat. Selain itu, kami mengacu pada artikel-artikel peer-reviewed dari jurnal psikologi dan ilmu perilaku, sehingga informasi yang disampaikan sudah teruji secara ilmiah. Kami juga menggunakan teks kunci khusus seperti buku Body Language, What Our Gestures Reveal, karya Joel Horowitz, sebagai referensi utama untuk memahami bahasa tubuh secara mendalam. Tidak ketinggalan, ada kontribusi dari studi yang fokus pada pola perilaku di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, memberikan perspektif regional yang penting. Terakhir, kami mengidentifikasi adanya kesenjangan pengetahuan, yaitu masih kurangnya studi tentang penerapan praktis di lingkungan kerja yang beragam, yang membuka kesempatan untuk penelitian lebih lanjut di masa depan. Pada bagian penafian ini, saya ingin menekankan bahwa materi pelatihan yang kita bahas disediakan hanya untuk tujuan edukasi. Artinya, informasi yang disampaikan bukanlah nasihat hukum yang mengikat ataupun analisis psikologis yang absolut. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pengguna untuk menerapkan pengetahuan ini dengan kebijaksanaan profesional dan memperhatikan konteks spesifik di mana pengetahuan itu digunakan. Selain itu, kita juga harus selalu menghormati privasi serta mematuhi standar etika yang berlaku. Perlu diingat, konten yang ada di sini mencerminkan konsensus ilmiah dan wawasan praktis yang tersedia pada saat penyusunan materi ini. Namun bisa berubah seiring dengan munculnya bukti baru di masa depan. Jadi, fleksibilitas dan pembaruan pengetahuan tetap menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya sangat menghargai kesempatan untuk berbagi informasi ini dengan Anda semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya siap untuk menjawab. Terima kasih sekali lagi.